Assalamualaikum, anak hebat yang soleh dan soleha. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Bertemu lagi dengan saya untuk belajar biologi. Biologi is fun. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bahas bagian struktural sel ya. Kita akan melihat bagian apa saja yang terdapat di dalam sel. Nah, tahu nggak sih kalian kalau ternyata sel itu ada dua jenis. Ada sel tumbuhan dan juga ada sel hewan. Kalian bisa lihat nih, kalau sel tumbuhan itu berbeda dengan sel hewan. Kira-kira apa aja nih perbedaannya? Yap, betul. Dari bentuknya saja sudah beda. Kalau sel tumbuhan itu biasanya bentuknya heksagonal atau segi enam. Dari beberapa sumber ada pula yang selnya itu bentuknya kotak atau persegi panjang. Sedangkan kalau sel hewan itu digambarkan dengan bentuk yang bulat. Nah, kalian juga bisa lihat nih, ternyata komponen yang ada di dalam selnya itu ada yang sama, ada pula yang beda. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat materi berikut dulu ya. Nah, struktur utama sel yang pertama itu adalah membran sel. Nah, jadi membran sel itu rupanya seperti ini kalau kita amati menggunakan mikroskop elektron. Nah, pada jenis sel hewan, membran sel itu adalah lapisan yang paling luar. Nah, lapisan ini terdiri atas fosfolipid bilayer, ada protein integral, ada protein perifer, ada glikolipid, dan juga ada glikoprotein. Fosfolipid itu yang mana? Fosfolipid itu adalah struktur yang ini nih. Kalau kalian lihat, dia itu strukturnya seperti ada kepala yang bulat dengan ekor yang warna orange nih yang merumbai. Nah, ini adalah fosfolipid. Kalau ibu gambarkan, maka strukturnya seperti ini. Fosfatnya yang bulat. Sedangkan yang lipidnya itu adalah yang ini. Ini adalah fosfolipid. Di sini dibilang katanya fosfolipid bilayer, artinya bilayer itu adalah dua lapisan. Kalian bisa lihat nih, ini lapisan yang pertamanya, yang ini adalah lapisan yang bawahnya. Nah, fosfolipid yang struktur ini itu terdiri atas kepalanya adalah fosfat, sedangkan yang bawahnya itu adalah lipid. Nah, fosfat itu bersifat hidrofilik. Apa sih artinya hidrofilik? Hidrofilik itu artinya adalah berani air. Sedangkan yang bawahnya ini adalah lipid. Lipid adalah lemak. Lemak itu bersifat hidrofobik atau takut air. Nah, fungsi dari membran sel itu adalah melindungi isi sel serta berperan dalam transportasi zat. Artinya, setiap zat yang mau masuk atau akan keluar dari sel itu akan diatur oleh membran sel. Jadi istilahnya membran sel itu adalah satpamnya dari sel. Jadi siapa saja zat yang boleh masuk dan boleh keluar itu diatur oleh membran sel. Yang kedua, kita akan lihat sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah cairan yang berada di dalam sel. Cairan yang ada di dalam sel ini, di dalamnya berisi organel sel dan juga zat terlarut. Fungsi dari sitoplasma adalah tempat terjadinya metabolisme. Kita next ya. Yang selanjutnya yaitu inti sel. Inti sel. Nah, ini ya bentuknya. Inti sel itu adalah bagian pusat yang ada di dalam sel. Fungsinya nggak kalah penting nih sama dua struktur yang tadi sudah kita bahas. Fungsi dari inti sel adalah sebagai pusat pengendali kegiatan metabolisme sel. Nah, kenapa sih kok dia bisa mengendalikan kegiatan metabolisme sel? Karena di dalam sel ini terdapat DNA atau kita kenal dengan materi genetik. Nah, selain itu inti sel juga berperan sebagai tempat replikasi dan juga transkripsi asam nukleat. Asam nukleat itu adalah komponen yang menyusun DNA ya kan?
Sebagai pengatur kegiatan sel, terdiri atas bagian luarnya adalah membran inti, kemudian di dalamnya ada cairan inti, kemudian ada lagi anak inti yang paling kecil, namanya adalah nukleolus. Nah, terus selanjutnya adalah dinding sel. Nah, dinding sel juga ini adalah struktur utama sel yang adanya di sel tumbuhan saja. Jadi kalau sel hewan nggak punya dinding sel. Nah, fungsinya juga penting nih. Kalau pada tumbuhan, dinding sel ini karena tersusun atas selulosa ya, maka fungsinya itu adalah sebagai pelindung. Kalau hewan, meskipun dia tidak ada dinding sel, tapi kita tahu hewan itu bersifat mobilitas. Artinya kalau ada predator atau ada yang membahayakan, dia bisa menghindar. Tapi lain halnya tumbuhan. Tumbuhan itu dia tidak mobilitas, artinya tidak bisa pindah tempat. Jadi dia harus memiliki struktur yang kuat untuk melindungi dia di beberapa hal yang dapat merugikan, seperti cuaca ekstrim, seperti predator, dan sebagainya. Maka dia harus punya tameng atau pelindung. Pelindung itu adalah dinding sel. Bagaimana? Cukup menarik bukan pembelajaran kita kali ini? Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, silahkan kalian isi form refleksi yang ada di bawah sini ya. See you next time anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.